Halo, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang pembelahan sel pada hewan. Spesifikasi hewan yang kami ambil yaitu orangutan. Pembelahan sel adalah proses perbanyakan sel dengan membagi sel menjadi dua. Di saat ini, kami akan menjelaskan pembelahan sel, yaitu pada proses mitosis dan meiosis yang terjadi pada mamalia. Di sini kami mengambil orangutan sebagai spesifikasi hewannya. Orangutan memiliki 48 kromosom dengan 46 kromosom tubuh dan 2 kromosom kelamin. Pertama, kita akan masuk pada pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel tubuh atau somatik. Kemudian pembelahan mitosis ini melalui satu kali pembelahan dan menghasilkan dua sel anakan yang sama dengan induknya. Pembelahan mitosis ini bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel untuk pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, kita masuk dalam tahap pembelahan mitosis. Pada pembelahan mitosis, ada melalui beberapa fase yang akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, yaitu fase istirahat atau interfase. Selama interfase, sel akan tumbuh dan menyalin kromosom dalam persiapan untuk pembelahan sel. Berikut ini adalah beberapa subfase pada interfase, yaitu fase G1, fase S, dan fase G2. Selama ketiga subfase ini, sel tumbuh dengan menghasilkan protein dan organel dalam kromosom sitoplasma. Kromosom akan diduplikasi hanya pada fase S. S merupakan singkatan untuk sintesis DNA. Kemudian sel tumbuh pada fase G1 terus tumbuh begitu sel tersebut dapat menyalin kromosomnya pada fase S dan tumbuh lagi sampai sel tersebut menyelesaikan persiapan untuk melakukan pembelahan, yaitu pada fase G2. Fase yang berikutnya mengenai fase karyokinesis. Fase karyokinesis merupakan fase pembelahan inti sel. Pada fase ini dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap profase. Tahap profase ini, kromatin memadat membentuk kromosom, lalu membentuk kromatin. Yang kedua, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol, kemudian menuju ke arah kutub yang berlawanan. Dan yang ketiga, inti sel mulai hilang dan membran sel akan rusak. Tahap yang kedua yaitu tahap metafase. Pada tahap ini, kromosom bergerak ke bidang-bidang pembelahan, kemudian sentrosol lalu menjulurkan benang spindel yang akan berikatan pada kinetokor kromatid. Pada tahap yang ketiga yaitu tahap anafase. Pada tahap ini, masing-masing sentromer yang mengikat kromatin membelah secara bersamaan, dan kromatid bergerak menuju kutub pembelahan. Yang kedua, benang spindel memendek, kemudian menarik kromatid menjadi 2 bagian ke kutub yang berlawanan. Dan yang ketiga, menghasilkan salinan kromosom yang berpasangan. Tahap yang keempat yaitu tahap telofase, di mana membran inti dan inti sel sudah mulai muncul. Lalu terbentuklah kromatin. Fase yang ketiga yaitu fase sitokinesis. Pada fase ini, terbentuk sekat antara sel yang akan memisahkan 2 inti sel tersebut menjadi 2 sel anakan. Maka hasil dari pembelahan mitosis yaitu menghasilkan 2 sel anakan dengan kromosom diploid atau 2N. Jadi, proses mitosis diawali dengan melakukan duplikasi kromosom yang tadinya pada orangutan memiliki 48 kromosom, diduplikasi menjadi 96 kromosom. Kromosom tersebut kemudian akan dibagi kepada masing-masing sel anak, sehingga sel anak memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induk, yaitu 48 kromosom. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel kelamin atau gamet, melalui 2 kali pembelahan dan menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid atau N, dan berbeda dengan sel induknya. Bertujuan untuk menghasilkan sel gamet, jadi berbeda dengan pembelahan mitosis. Pada pembelahan meiosis, sel induk akan menghasilkan sel anak yang memiliki setengah dari jumlah kromosom sel induk. Hal ini dikarenakan pembelahan meiosis berfungsi untuk membentuk sel gamet yang bersifat haploid atau hanya memiliki 1 set kromosom, seperti pada sel ovum dan sperma, yang masing-masing memiliki 24 kromosom.
Tahapan pembelahan meiosis terdiri atas meiosis 1 dan meiosis 2, masing-masing dengan tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Meiosis 1 adalah tahap reproduksi kromosom. Tahapannya meliputi 1. Interfase, sel berada pada tahap persiapan untuk mengadakan pembelahan, berupa penggandaan DNA dari satu salinan menjadi 2 salinan. Kedua, profase 1. Pada tahap leptoten, kromatin memadat membentuk kromosom. Dan di tahap sigoten, kromosom homolog saling berdekatan dan bersinapsis. Kemudian, sentrosom membelah menjadi 2 dan menuju kutub yang berlawanan. Kemudian, tahap selanjutnya adalah pakiten. Tiap kromosom melakukan penggandaan dengan sentromer yang masih menyatu dan belum membelah dan membentuk struktur tetrat atau bivalen. Kemudian terjadi diploid. Kromosom homolog saling menjauh dan membentuk kiasma. Dan terakhir adalah diakinesis. Kromosom homolog berpisah, kemudian terbentuknya benang-benang spindel dari hasil pergerakan 2 sentriol. Membran sel dan inti sel menghilang, dan kromosom homolog mulai bergerak ke ekuator. Yang berikut yaitu 3 metafase 1. Metafase 1 adalah 1. Kromosom homolog berada pada bidang ekuator dan saling berhadapan. 2. Benang spindel yang dijulurkan sentriol berkaitan dengan tiap kromosom homolog. Keempat, anafase 1. Anafase 1 adalah 1. Kromosom homolog ditarik benang spindel untuk membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Yang kelima yaitu telofase 1. Telofase 1 adalah 1. Tiap kromosom homolog mencapai kutub pembelahan. 2. Inti sel mulai terbentuk. 3. Sentriol kembali menjadi sentromer. Yang keenam yaitu sitokinesis 1. Sitokinesis 1 adalah kromosom homolog dipisahkan oleh sekat sehingga sitokinesis menghasilkan 2 sel anakan yang haploid atau karena mengandung setengah pasang kromosom yang homolog. Nah teman-teman, hasil akhir meiosis 1 adalah 2 sel anakan dengan kromosom haploid atau N karena terjadi reduksi kromosom. Dan interkinesis adalah jeda waktu antara meiosis 1 dan meiosis 2 dan tidak terjadi perbanyakan. Meiosis 2. Meiosis 2 adalah tahap di mana membagi kedua salinan atau kandungan DNA 2C tersebut pada sel anakan yang baru. Tahapan dari meiosis 2. Yang pertama, profase 2. Inti sel menghilang dan sentriol menjulurkan benang spindel untuk memisahkan kromosom. Yang kedua, metafase 2. Dalam metafase 2 terdapat kromosom yang berisi sepasang kromatid berjajar di ekuator. Yang ketiga, anafase 2. Dalam anafase 2 ini terdapat yang pertama, benang spindel mulai menarik kromatid ke kutub pembelahan. Yang kedua, kedua kromatid pada kromosom memisahkan diri menuju kutub yang berbeda. Yang ketiga, kromatid yang terpisah dinamakan kromosom. Yang keempat yaitu telofase 2. Yang pertama, kromatid atau kini yang telah disebut kromosom mencapai kutub pembelahan. Yang kedua, inti sel mulai terbentuk. Yang kelima yaitu sitokinesis 2. Terdapat tiap inti mulai dipisahkan oleh sekat sel dan akhirnya menghasilkan 4 sel kembar haploid. Hasil akhir meiosis 2 adalah menghasilkan 4 sel anakan dan kromosom haploid atau N. Sel gamet harus haploid karena berfungsi untuk proses reproduksi. Sehingga ketika terjadi fertilisasi, sel ovum dan sperma akan melebur dan menghasilkan 48 kromosom dalam zigot. Oleh karena itu, pembelahan meiosis berfungsi untuk membentuk sel-sel kelamin. Selanjutnya kita akan melihat perbedaan mitosis dan meiosis. Di sini kami menggunakan 5 pembeda. Yang pertama yaitu jenis sel. Pada mitosis terjadi pada sel tubuh atau somatik. Pada meiosis terjadi pada sel kelamin atau gamet.
Yang kedua adalah pembelahan. Pada mitosis hanya terjadi 1 kali pembelahan saja, sedangkan pada meiosis terjadi 2 kali pembelahan. Jumlah sel anakan. Mitosis menghasilkan 2 sel anakan, sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Sifat sel anakan yang dihasilkan pada mitosis bersifat diploid atau 2N, yang sama dengan induk. Sedangkan meiosis bersifat haploid atau N, dengan berbeda dari induknya. Tujuannya kalau mitosis itu untuk pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan kalau meiosis itu untuk gametogenesis. Sekian presentasi video yang kami bawakan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Don't forget to like, comment, share video ini, dan subscribe channel ini. Terima kasih.